Halo, Shalom teman-teman. Pagi ini saya mau sharing firman Tuhan, tapi sebelumnya saya akan memberikan suatu perumpamaan ya. Ada dua orang, sebutkan si A dan si B. Ya, si A ini dia mendapatkan uang 1 miliar gitu. Ya, pasti senang si A gitu, karena mendapatkan uang 1 miliar. Dia tidak pernah punya uang sebesar itu gitu. Lah, dan kemudian yang si B itu dia tidak mendapatkan uang 1 miliar teman-teman. Ya, dia biasa aja gitu. Uangnya ya dompetnya tipis mungkin gitu. Ya, tapi dia mendapatkan Tuhan Yesus di dalam hidupnya. Dia mendapatkan Sang Juru Selamat. Dia mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Roh Kudus dalam hidupnya. Ya. Lah, ini hanya perumpamaan ya teman-teman. Suatu saat di tempat yang sama, si A dan si B ini mengalami perjumpaan dengan seekor singa, teman-teman, yang siap untuk memangsa mereka gitu. Dalam hal ini mungkin dua-duanya pada kaget ya teman-teman. Tidak mungkin malah ketawa-ketawa gitu, pasti kaget juga gitu. Tapi siapa di antara kedua orang ini, yaitu si A dan si B, yang paling ketakutan? Teman-teman bisa menebak ya. Kalau saya mengatakan yang paling takut adalah si A, teman-teman. Kenapa? Karena si A memang dia belum siap gitu. Dia belum mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Tuhan. Dia belum memiliki juru selamat. Dan dia belum siap mati. Ya, dia senang gitu. Dia ingin menikmati 1 miliar ini gitu. Ya. Dia ingin menikmati hidupnya dulu gitu. Tapi kan kedatangan Tuhan itu seperti pencuri. Tidak ada orang yang tahu kapan kita akan keluar dari roh kita, keluar dari tubuh ini, tidak ada yang tahu gitu. Sedangkan si B dia dia juga kaget gitu. Tapi dia tahu kalau misalnya dia mati, sekalipun harus mati, dia percaya bahwa dia sudah mendapatkan hidup yang kekal. Ya, makanya tepat seperti apa yang dikatakan di dalam Lukas 9 ayat 25. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia, tetapi ia membinasakan atau merugikan dirinya sendiri? Ya, puji Tuhan. Kiranya tapi sebelumnya saya akan memberikan juga, saya kemarin lihat-lihat di berita, ada seorang artis, saya tidak sebut namanya siapa ya. Semasa hidupnya saya tahu bahwa hidupnya itu ya seperti itulah, namanya artis ya gitu. Tapi ya tidak semua artis juga jelek semua, tidak gitu. Tapi khusus yang ini dia bukan anak Tuhan ya. Itu ya seperti itulah kehidupannya. Ya, menyakiti pasangannya gitu. Terus hidupnya bebas gitu. Dia menikmati, enjoy dengan kehidupan ini. Dia pikir, aku kan masih muda, aku masih cantik, dan aku punya uang banyak gitu. Aku bisa bersenang-senang dengan hidupku gitu. Ya, tiba-tiba tanpa dia bayangkan, dia mengalami didiagnosa dengan dokter kena sakit tumor gitu ya. Wah, serasa dunianya itu hancur, teman-teman. Ya, dunianya serasa hancur. Padahal dia memiliki segalanya gitu. Dia lantas yang ketakutan menghadapi kematian. Ya, rasa ketakutan untuk menghadapi kematian karena hidupnya berjuang melawan tumor atau kanker itu gitu. Sehingga dia telepon suaminya, mantan suaminya, dia minta maaf
maafkan aku ya gitu, aku kena tumor atau kanker gitu, kalau aku ada salahnya aku minta maaf gitu ya. Baru dia akan berusaha untuk bagaimana supaya aku tuh sadek-dake nganulah hukumannya tidak berat, mungkin pikirnya seperti itu. Tetapi sebenarnya dosa kecil, dosa besar itu upahnya adalah maut. Dan keselamatan tidak ada melalui jalan lain kecuali melalui Tuhan Yesus Kristus. Ya, Yohanes 14 ayat 6, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada seorang pun yang dapat sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Jadi hanya melalui Tuhan Yesus maka kita bisa diselamatkan. Ya, jadi jangan berpikir orang yang akan selamat itu orang yang sudah tua-tua umurnya, gitu, yang sudah lanjut usia. Jangan pikir, ya jangan dikira seperti itu. Karena maut itu tidak pandang usia, tidak pandang orang, tidak pilih-pilih orang, tidak pilih-pilih umur juga enggak gitu. Yang muda pun, bayi pun bisa mati gitu. Ya, mungkin berangkat badannya segar. Naik motor, kecelakaan lalu lintas, meninggal gitu. Siapa yang tahu? Tidak ada yang bisa tahu kapan kita akan pergi meninggalkan dunia ini. Ya, makanya jangan kita santai-santai saja. Tuhan katakan kita harus berjaga-jaga. Seperti 10 atau 5 ya. 5 gadis bijaksana. 5 gadis bijaksana selalu membawa minyak dalam buli-buli, membawa pelitanya dan minyak dalam buli-buli. Ya. Nah, supaya apa membawa minyak dan buli-buli? Supaya saat pelita kita redup, hidup kita mau redup, diisi lagi dengan minyak dalam buli-buli. Ya, minyak itu lambang siapa, teman-teman? Lambang Roh Kudus, ya, lambang firman yang hidup. Tuhan Yesus adalah firman yang hidup. Ya, ketika firman itu yang adalah terang itu menyinari hidup kita, maka hidup kita menjadi terang gitu. Dan kita menjadi terang bagi sekeliling kita, teman-teman. Kita perlu urapan Roh Kudus dalam hidup kita. Supaya apa? Supaya pelita hidup kita ini tetap menyala. Ya, teman-teman. Jadi kita harus seperti 5 gadis yang bijaksana, yang selalu ada persiapan minyak dalam buli-buli. Hubungan yang intim dengan Roh Tuhan yang hidup itu harus ada dalam hidup kita. Ya, baca firman Tuhan setiap hari. Karena firman Tuhan itu adalah makanan buat manusia roh kita, yang selalu menguatkan kita, membangkitkan roh kita. Dan beritakanlah Injil. Karena memberitakan Injil itu sangat penting, teman-teman. Kenapa? Firman Tuhan itu seperti pedang bermata dua. Akan menancap dalam relung hati yang paling dalam pada orang yang mendengarnya, begitu pula kepada orang yang memberitakannya. Mengoreksi orang yang mendengar dan mengoreksi juga orang yang memberitakannya. Membersihkan orang yang mendengar, juga membersihkan orang yang mengatakan, memberitakan itu. Dan membangun orang yang mendengar, juga membangun manusia roh orang yang memberitakan. Penting, mari kita perlu memberitakan Injil. Karena memberitakan Injil ini adalah perintah daripada Tuhan Yesus sendiri. Ya, saya tadi malam mendapatkan suatu ayat. Ayatnya bagus, teman-teman. Yaitu di Kisah Para Rasul 18 ayat 9. Ya. Ceritanya ini Tuhan Yesus pada suatu malam berfirmanlah Tuhan. Tuhan itu Tuhan Yesus ya, kepada Paulus di dalam suatu penglihatan. Jangan takut, teruslah memberitakan firman dan jangan diam. Dan pesan ini sebenarnya tidak hanya untuk Paulus saja, teman-teman, melainkan untuk kita semuanya. Tuhan Yesus katakan jangan takut,
Ya, dalam memberitakan Injil kita jangan takut. Asal kita memberitakan sesuatu yang benar, ya. Yang sesuai firman Tuhan. Teruslah memberitakan firman dan jangan diam. Ya, inilah apa yang Tuhan senangi, yang Tuhan inginkan. Ya. Kalau kita tidak mungkin bisa tanpa Roh Kudus, kita tidak mungkin bisa. Ya. Karena apa? Pemberitaan kita akan kering. Tapi ketika kita bekerja sama dengan Roh Kudus, urapan Roh Kudus itu mengalir dalam kehidupan kita. Dan kita tidak perlu takut apa yang kita beritakan, karena Dia yang akan berkata-kata dalam mulut kita. Puji Tuhan, kiranya firman Tuhan ini, renungan firman Tuhan ini bisa menjadi berkat buat kita semuanya. Tuhan Yesus memberkati. Amin.